Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah jin yang pertama kali mendengar Al-Quran diabadikan dalam salah satu surah dalam Al-Quran. Dalam surah tersebut, Allah menceritakan kisah sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan." Quran Surat Al-Jin ayat 1. Lantas, bagaimanakah kisah tentang para jin yang pertama kalinya mendengar bacaan Al-Quran hingga mendapatkan hidayah? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, seperti bangsa manusia, bangsa jin tidak semuanya adalah kafir. Ada juga sekelompok bangsa jin yang telah memeluk Islam, bahkan pada masa Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, bangsa jin kerap mencuri kabar dari langit untuk kemudian membohongi manusia lewat perantara lisan para dukun. Namun, setelah Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah, para jin tidak bisa lagi mencuri berita dari langit, sehingga kemudian mencari tahu siapa yang telah menutup rahasia langit. Dalam riwayat Sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengar Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju ke tempat suara itu berasal. Dikisahkan, serombongan jin tengah melakukan perjalanan menuju Tihama, sebuah kawasan di garis pantai Laut Merah, Arab Saudi. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka di Nasibain, sebuah wilayah yang terkenal sebagai tempat tinggal para jin. Lokasinya di sekitar perbatasan antara Irak dan Suriah. Di antara rombongan tersebut terdapat jin yang berperan sebagai penasihat. Jika di dunia manusia, maka ia berperan layaknya ulama atau dai. Jumlah mereka pun tidak jelas angkanya. Dalam kitab Ad-Durrul Al-Mansur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah itu sebanyak 7 jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, jumlah mereka sebanyak 9 jin. Dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Di tengah perjalanannya, tepatnya di kawasan Nakhla, Saudi, para jin tiba-tiba mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan dari surah Ar-Rahman menarik perhatian mereka. Mendengarnya merindinglah tubuh-tubuh mereka, serta merta mereka mendekati sumber suara. Setelah mengetahui asal dari suara tersebut, mereka melihat sekumpulan manusia yang sedang beribadah. Imam salat pada waktu itu adalah seorang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah dan para sahabat tengah menunaikan salat subuh. Rasulullah membaca surat Ar-Rahman saat memimpin salat. Para jin tersebut pun kemudian ikut bergabung dan duduk di belakang manusia. Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Diamlah, perhatikan bacaannya. Sang ulama jin meminta rombongan diam untuk mendengar bacaan Rasulullah. Rombongan jin yang tadinya berbisik-bisik ribut itu pun kemudian hening menghayati ayat Al-Quran. Para jin itu merasa takjub dengan bacaan Al-Quran Rasulullah. Mereka merasakan ketenangan dan ketentraman hati mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, ujar jin kepada pemimpinnya. Seusai sholat jamaah selesai, sang ulama jin mendatangi Rasulullah. Mewakili rombongan, ia mengatakan keinginannya untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka, pergilah Rasulullah bersama para jin ke suatu tempat. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada rombongan jin tersebut. Sang ulama jin berdialog dengan Rasulullah. Ia belajar Islam darinya, hingga kemudian sang ulama jin menyatakan diri ingin berislam. Rombongan jin tersebut hendak menjadi mu'alaf. Maka mereka pun bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah. Mereka pun resmi menjadi muslimin dan berbaiat kepada Rasulullah. Masuk Islamnya para jin ini terjadi di sebuah masjid di Ma'lala, dekat kompleks pemakaman muslimin di Mekah.
Di kemudian hari, bahkan hingga kini, masjid tersebut masih berdiri dan dinamakan Masjid Al-Jin atau juga Masjid Al-Bai'ah karena kisah para jin yang memeluk Islam tersebut. Setelah berislam, pulanglah para jin ke kampung mereka. Sang ulama jin yang langsung belajar dari Rasulullah kemudian memulai dakwahnya. Wahai kaumku, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Bacaan itu menuntun ke jalan yang lurus dan di sanalah kami beriman dan kami tidak akan pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ujarnya di hadapan para jin. Maka gemparlah dunia jin. Dakwah Islam pun mulai tersebar di dunia jin. Sebagian jin kemudian turut memeluk Islam dan mengunjungi majelis Rasulullah. Mereka beribadah dan menauhidkan Allah. Sebagian lain seperti halnya manusia, mereka menolak dakwah Islam. Mereka kafir atau memeluk agama lain. Ada pula jin kafir yang ikut andil membuat manusia kafir. Sebagian jin lain pun menjadi Tuhan yang diagungkan sekelompok manusia yang tersesat di jalannya. Kisah mengenai masuk Islamnya jin tersebut terdapat dalam surah ke-72, yakni surah Al-Jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Sahabat Muslim, demikianlah kisah tentang para jin yang pertama kali mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah dengan getaran iman. Hingga segolongan mereka masuk Islam berkat suara indah Rasulullah yang mulia. Masya Allah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.